Tidak semua bangunan tua hanya menyimpan debu dan kenangan. Beberapa menyimpan sesuatu yang tidak pernah ingin ditemukan. Dan ketika seseorang berani membuka pintunya, yang masuk bukan hanya mereka, tapi juga sesuatu yang selama ini terkunci di dalam. Selamat datang di kisah misteri Wisma Erin. Di sebuah sudut kota tua yang mulai ditinggalkan zaman, berdirilah sebuah bangunan yang tak pernah sepi dari bisik-bisik warga sekitar. Wisma Erin. Begitu tertulis di papan kayu yang catnya sudah mengelupas. Dulu, wisma itu dikenal sebagai penginapan murah bagi para pelancong dan pendatang. Tapi sejak kebakaran besar di tahun 1998 yang menewaskan seorang wanita misterius di kamar 07, tempat itu perlahan ditinggalkan. Anehnya, hanya bagian kamar itu yang hangus terbakar. Lantai, dinding, bahkan tempat tidurnya menjadi arang. Sementara kamar lain nyaris tak tersentuh api. 2 dekade berlalu, hingga datanglah sekelompok mahasiswa dari luar kota yang hendak membuat dokumenter horor. Mereka tertarik dengan cerita urban tentang Wisma Erin. Konon katanya, kamar 07 kini sering terdengar suara tangisan, ketukan dari dalam, dan bau rambut terbakar. Rina, 1 dari 5 mahasiswa itu, merasa ada sesuatu yang memanggilnya sejak mereka tiba di lokasi. Ia merasa kamar itu seolah menunggunya. Kayak yang ada yang minta tolong. Gumam Rina malam itu saat mereka mulai syuting di depan kamar 07. Teman-temannya menertawakan perasaannya, menganggap itu hanya efek sugesti. Tapi sejak saat itu, kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan. Rekaman mereka selalu rusak ketika mengarah ke pintu kamar 07. Drone yang mereka terbangkan mendadak jatuh dan meledak kecil saat menyapu bagian atap kamar tersebut. Malam ketiga, Rina menghilang. Pukul 2:17 dini hari, salah satu kamera CCTV yang mereka pasang menangkap sosok perempuan berambut panjang berdiri di lorong depan kamar 07. Kamera mendadak glitch, lalu muncul adegan singkat. Rina dalam keadaan mata terpejam mengetuk pintu itu 3 kali. Dan pintunya terbuka sendiri. Setelah itu, tak ada yang bisa ditemukan. Baik jejak kaki, suara, ataupun bayangannya. Saat mereka membuka kamar 07 esok paginya, yang sebelumnya selalu terkunci rapat, kamar itu tampak rapi dan tidak hangus, seolah tak pernah tersentuh api. Tapi di atas ranjang, terbentang sebuah gangun putih dengan bekas hangus di ujungnya. Dan di cermin, tertulis dengan uap, "Dia sudah pulang." Dan sejak hari itu, salah satu dari mereka, Dika, mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Ia jadi lebih pendiam, sering melamun menatap kosong ke arah jendela wisma. Tapi kemudian teman-temannya mulai merasa Dika bukan lagi Dika. Suatu malam, Anya terbangun karena mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di lorong depan kamar mereka. Ia mengintip dari celah pintu dan mendapati Dika berdiri di depan kamar 07, tubuhnya kaku, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Saat Anya memanggilnya pelan, Dika menoleh perlahan dengan ekspresi datar, matanya kosong, dan senyum yang tidak semestinya. Keesokan harinya, Dika mengaku tak mengingat kejadian itu. Namun di lehernya terdapat luka merah memanjang seperti bekas jari seseorang yang mencengkeram kuat. Mereka mulai merasa ada yang salah. Hendra, si kameramen, memutuskan untuk kembali mengecek rekaman CCTV malam itu. Tapi saat ia membuka filenya, layar laptopnya tiba-tiba membeku. Gambar terakhir yang terekam menunjukkan sosok Dika berdiri tepat di depan kamera dan di belakangnya sebuah bayangan perempuan dengan rambut menjuntai, wajahnya buram, berdiri terlalu dekat seolah membisikkan sesuatu ke telinganya. Tak lama setelah itu,
Mereka menemukan coretan di dinding kamar mereka, padahal tak ada yang membawa spidol atau alat tulis. Tulisan itu berbunyi, "Yang kau cari telah menemukanmu." Anya mulai panik dan mengusulkan untuk meninggalkan tempat itu malam itu juga. Tapi mobil mereka tak bisa dinyalakan. Ban belakang seperti dicakar, robek tidak wajar. Malam keempat menjadi malam tergelap. Angin berhembus kencang, suara-suara aneh terdengar dari setiap sudut lorong. Suara ketukan, suara langkah kaki yang berlari, suara isakan kecil di kamar mandi. Lampu-lampu mulai padam satu persatu dan suara lonceng kecil menggema dari kejauhan. Padahal tidak ada gereja di sekitar tempat itu. Dan saat tengah malam tiba, terdengar suara rekaman yang terputar sendiri di kamar mereka. Suara itu serat dan tertahan, seolah berasal dari tenggorokan seseorang yang terbakar. "Kau sudah membuka pintunya. Sekarang kalian harus menggantikan." Seketika semua pintu di Wisma terbuka serentak, termasuk kamar 07. Udara dingin keluar darinya, membawa aroma rambut terbakar dan bunga melati yang menyengat. Di ambang pintu, sesosok perempuan berdiri diam. Gaunnya sobek dan terbakar di ujung, rambutnya menjuntai menutupi wajahnya. Dika tiba-tiba melangkah maju seperti ditarik kekuatan tak terlihat dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Aguh, akhirnya pulang." Dan malam itu, Wisma Erin menyambut satu tamu baru. Sementara yang lainnya tak pernah benar-benar pergi dari Wisma Erin. Anya ditemukan keesokan paginya duduk di tangga depan Wisma. Tubuhnya menggigil hebat, matanya terbuka namun kosong, bibirnya berbisik berulang-ulang. "Dia ada di balik kaca, dia menatapku." Saat tim pencari datang bersama polisi, mereka hanya menemukan Anya, tak ada tanda-tanda Hendra maupun Riko, dua orang lainnya yang menghilang tanpa jejak. Anehnya, semua peralatan mereka, kamera, tripod, bahkan tas-tas mereka masih berada di dalam kamar seperti semula. Bahkan, rekaman yang sebelumnya berhasil disimpan kini telah hilang atau rusak. Filenya berubah menjadi simbol-simbol aneh dan suara mendengung tak manusiawi saat diputar. Di kamar 07 mereka mendapati kaca cermin yang kini retak dengan satu goresan baru yang belum ada sebelumnya. "Tolong jangan kunci pintunya lagi." Anya dirawat di rumah sakit jiwa setelah kejadian itu. Selama 3 bulan pertama, ia tak berbicara apapun kecuali satu kalimat yang ia ulang setiap malam tepat pukul 12. "Rina masih di sana, tapi dia bukan Rina lagi." Sementara itu, warga sekitar mulai mengaku melihat sosok perempuan berdiri di balik jendela kamar 07 tiap malam Jumat Kliwon, menatap keluar seolah mencari seseorang. Kadang suara tangisan lirih terdengar hingga ke jalanan. Kadang suara nyanyian anak kecil bergema dari dalam padahal bangunan itu resmi ditutup dan digembok. Tapi seseorang atau sesuatu terus menyalakan lampu kamar 07 setiap tengah malam. Dan entah bagaimana, kunci kamar 07 kini tidak pernah bisa ditemukan bahkan oleh penjaga baru yang katanya dibayar mahal untuk menjaga dan memastikan tak ada yang masuk ke dalam wisma itu lagi. Tapi suatu malam, penjaga itu juga menghilang, hanya menyisakan topinya yang tergeletak di lantai dan sebuah rekaman suara berdurasi 13 detik di HP-nya. Suara bisikan lirih dengan nada menyayat. "Satu lagi, hanya satu lagi." Dan sejak saat itu, Wisma Erin tak lagi sekadar bangunan kosong. Ia hidup, bernafas melalui jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang memasukinya. Setiap kejadian, setiap tangisan, setiap bisikan menjadi bagian dari dinding, lantai, dan bayangan panjang di lorongnya. Anya menghilang pada bulan keempat perawatannya.
Kamera pengawas rumah sakit menunjukkan dia berdiri diam di ujung lorong kamar rawat, menatap lurus ke cermin kamar mandi. Tak lama, cermin itu retak sendiri ketika perawat datang karena mendengar suara pecahan cermin. Kamar Anya sudah kosong. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah coretan jari di cermin yang terpecah. Pintu sudah terbuka. Aku hanya membantunya keluar. Sementara itu, warga yang tinggal tak jauh dari Wisma Erin mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi berada di lorong panjang berwarna kelabu dengan cahaya remang dari lampu gantung kuning redup. Di ujung lorong selalu ada pintu kayu tua bertuliskan angka 07. Dan dari celah bawah pintunya selalu mengalir air hitam pekat serta bau rambut terbakar yang menusuk. Mereka mengaku selalu terbangun dengan bekas goresan di pergelangan kaki, seolah sesuatu mencoba menarik mereka ke balik pintu. Seorang paranormal bernama Bu Lestari pernah mencoba melakukan ritual pemagaran di sekitar Wisma Erin. Namun saat malam menjelang, ia ditemukan pingsan di halaman belakang dengan darah menetes dari telinganya. Sebelum tak sadarkan diri, satu kalimat berhasil ia bisikan. Itu bukan arwah biasa, dia tidak terikat waktu. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati Wisma Erin. Bahkan para pedagang keliling memilih jalan memutar walau harus lebih jauh. Namun entah bagaimana, suara ketukan dari dalam kamar 07 tetap terdengar. Selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Dan setiap tahun pada tanggal dan jam yang sama saat Rina pertama kali mengetuk pintu itu, jendela kamar 07 terbuka sedikit. Seakan menyambut siapapun yang cukup berani untuk masuk dan menyelesaikan cerita yang belum selesai. Dan di kota itu, desas-desus mulai kembali terdengar tentang seorang vlogger baru yang katanya tertarik menjelajahi bangunan-bangunan angker. Salah satu video terakhirnya berjudul Malam Terakhir di Wisma Erin, Aku Buka Pintu 07. Video itu tak pernah berhasil diunggah penuh. Yang tersisa hanya thumbnail gelap dan suara samar ketika video diputar. Kamu sudah melihatku? Sekarang giliranmu. Sejak video itu beredar, meski hanya berdurasi 7 detik, banyak yang mengaku mendengar sesuatu yang berbeda tiap kali menontonnya. Ada yang mendengar bisikan perempuan yang menyebut nama mereka. Ada pula yang melihat bayangan lain berdiri di pojok layar. Padahal secara teknis, ruangan itu kosong. Beberapa penonton bahkan mulai mengalami mimpi aneh. Mereka terbangun dengan rasa sesak, seperti ada yang duduk dada mereka. Di tangan mereka muncul bekas luka bakar berbentuk angka 7. Salah satu dari mereka, akun bernama @jurnalmalam, mengunggah utas panjang tentang pengalamannya setelah menonton video itu. Utas itu viral, tetapi hanya selama beberapa jam sebelum tiba-tiba hilang. Akunnya lenyap, semua unggahan terhapus, dan nomor ponselnya tidak lagi bisa dihubungi. Beberapa netizen penasaran dan mencoba datang langsung ke lokasi Wisma Erin. Tapi GPS selalu memberi arah salah. Dan setiap kali mereka merasa sudah sampai, mereka justru berakhir di tempat berbeda. Semacam tanah kosong dengan udara berat, di mana suara jangkrik tiba-tiba berhenti dan jam tangan mereka mati serempak. Namun suatu malam, seorang petugas parkir di warung sekitar mendapati seorang perempuan berdiri lama di seberang jalan, memandangi bangunan tua yang tertutup itu. Perempuan itu diam saja, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, mengenakan gaun putih yang sobek di bagian bawah. Saat petugas parkir itu mendekat untuk menyapanya, perempuan itu perlahan menoleh. Tapi wajahnya tak ada. Hanya ruang kosong gelap yang menganga lebar seperti lorong, seperti pintu. Keesokan harinya,
Pria itu ditemukan tergeletak dengan mata terbuka dan tubuh membeku dalam posisi duduk, seolah masih menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Di tanah di dekat tubuhnya, seseorang menulis dengan kapur putih. Kamu membuka cerita ini, maka kamu adalah bagian darinya. Dan sejak saat itu, sebuah akun misterius muncul di forum-forum cerita horor. Akun itu bernama Pintu 07. Dia hanya meninggalkan komentar pendek di cerita-cerita yang berkaitan dengan Wisma Erin. Lanjutkan, dia sedang mendengarkan. Malam itu, seorang penulis horor indie bernama Galang menerima sebuah email tanpa pengirim. Subjeknya hanya satu kata, lihat. Isi email itu hanyalah sebuah tautan video berdurasi 13/7 menit dengan judul aneh, rekaman CCTV kamar 07 diperbaiki. Format videonya usang, seperti berasal dari kamera tahun 90-an. Namun kualitasnya terlalu jernih untuk teknologi masa itu. Galang yang terkenal karena sering menulis kisah-kisah misteri berbasis urban legend, merasa ini adalah bahan emas. Tanpa pikir panjang, ia menutarnya. Layar menampilkan lorong gelap. Tak ada suara selain dengungan pelan, seperti dari jauh. Selama 2 menit pertama tak terjadi apa-apa. Namun, pada menit ketiga, pintu kamar 07 perlahan terbuka sendiri, meski tidak ada siapapun yang tampak mendekatinya. Lalu muncul sosok perempuan. Wajahnya masih buram, tapi kali ini jelas. Ia tidak berdiri. Ia melayang beberapa sentimeter dari lantai. Rambutnya basah, meneteskan cairan hitam pekat yang jatuh perlahan dan membentuk pola aneh di lantai. Galang mencoba menghentikan video, namun tombol-tombol komputernya tidak merespon. Bahkan ketika ia mencabut kabel listrik, layar tetap menyala. Dan tiba-tiba video berubah. Kamera sekarang berada di dalam kamar 07. Angle-nya dari sudut atas, seolah merekam langsung dari langit-langit. Sosok perempuan itu duduk menghadap cermin yang retak. Tapi cermin itu memantulkan wajah Galang sendiri. Perempuan itu kemudian berbisik, tidak ke cermin, tapi langsung ke arah kamera. Akhirnya kau datang. Sekarang tuliskan aku. Tiba-tiba komputer Galang menyala kembali dan secara otomatis membuka dokumen kosong. Kata demi kata mulai muncul sendiri, mengetik dengan sendirinya, dan Galang hanya bisa duduk terpaku. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Kata pertama yang tertulis di layar, aku adalah Erin. Keesokan harinya, teman-teman penulis Galang menyadari ia menghilang secara misterius. Apartemennya terkunci dari dalam dan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ada satu hal aneh, sebuah naskah cetak penuh dengan tulisan tangan yang berjudul Misteri Wisma Erin, bab baru. Namun halaman terakhir naskah itu kosong, kecuali satu baris tulisan, siapa yang membaca ini sudah mengetuk pintu. Dan di luar sana, forum-forum horor kembali ramai dengan posting baru dari akun Pintu 07, kali ini dengan satu pertanyaan. Sudah siap lanjut? Mereka bilang sebuah cerita akan berakhir saat paragraf terakhir ditulis dan pembaca menutup bukunya. Tapi misteri Wisma Erin bukan sekadar cerita. Ia adalah pintu. Dan setiap yang membacanya telah memegang kuncinya. Setelah hilangnya Galang, tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Polisi menyimpulkan ia kabur karena tekanan kerja. Namun sahabat dekatnya bersikeras bahwa Galang sedang dalam kondisi terbaiknya. Naskah yang ditinggalkan itu kemudian menghilang. Entah siapa yang membawanya. Yang tersisa hanyalah satu salinan digital yang entah bagaimana muncul di internet, diunggah oleh akun tak dikenal. Kini kisah itu dibaca jutaan orang. Forum-forum gelap membicarakannya. Beberapa pembaca mengaku mendengar suara ketukan di malam hari setelah membaca bab terakhir. Beberapa lainnya melihat bayangan di cermin kamar mandi mereka, berdiri diam seolah menunggu mereka menyadari.
laporan aneh mulai meningkat. Mimpi-mimpi tentang lorong gelap dengan pintu bernomor 07. Bekas bakar tak wajar di tangan kiri. Dan suara samar saat tengah malam. Tuliskan aku, lanjutkan aku, jangan tutup ceritanya. Pintu 07 mungkin tak lagi berada hanya di Wisma Erin. Ia kini hidup di pikiran siapapun yang mengenalnya. Ia berpindah melalui cerita. Dan jika kau bertanya apakah cerita ini nyata atau tidak, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah kau sudah mengetuk pintunya atau belum? Karena begitu kau mengetuk, kau tak akan pernah bisa menutupnya lagi. Dan cerita pun berakhir.